Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi, NPM 1911010163 dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Yuni Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan panduan mendownload VirtualBox sekaligus Kali Linux dan serta menginstal Kali Linux pada VirtualBox. Ya, sebelum kita melakukan instalasi Kali Linux pada VirtualBox, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mendownload software VirtualBox dan Kali Linux itu sendiri pada websitenya. Dan di sini saya menggunakan browser Google Chrome untuk mendownload software tersebut. Kita klik saja VirtualBox pada menu pencarian. Nah, pada website VirtualBox di sini tertera beberapa pilihan, diantaranya Windows Host, OS Host, dan Linux. Di sini karena komputer atau laptop saya menggunakan sistem operasi Windows, saya memilih download menu Windows Host. Dan kita klik Start Download. Tetapi karena saya di sini sudah memiliki software VirtualBox pada mesin desktop saya, di sini untuk langkah ini saya tidak melakukan instalasi pada mesin VirtualBox lagi. Setelah kita melakukan instalasi, telah berhasil melakukan instalasi pada VirtualBox, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu mendownload OS Kali Linux di website kalilinux.org. Kita klik Kali Linux, lalu kita pilih http www.kalilinux.org. Lalu kita pilih pada menu download. Nah, choose your Kali Linux platform. Di sini kita pilih bare metal recommended. Nah, di sini sudah tersedia katalog Kali Linux yang siap kita download. Di sini karena OS saya menggunakan OS 64 bit, maka saya memilih sistem operasi dengan 64 bit. Di sini kita tinggal klik download pada sistem operasi 64 bit. Nah, lalu akan muncul kolom seperti ini dan kita tinggal klik Start Download. Nah, di sini karena saya sudah mendownload software atau ISO dari Kali Linux ini, saya di sini men-skip langkah ini. Untuk kita langsung saja ke langkah penginstalan Kali Linux. Nah, ini saya sudah mempunyai ISO dari sistem operasinya. Ya, langkah selanjutnya setelah kita berhasil melakukan instalasi Oracle VirtualBox pada desktop kita dan kita telah mengunduh ISO sistem operasi dari Kali Linux untuk kita install di VirtualBox-nya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu membuka VirtualBox yang telah kita install. Setelah VirtualBox ini terbuka, lalu langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu membuat partisi baru. Partisi ini digunakan sebagai wadah tempat kita menginstal mesin sistem operasi yang akan kita install. Dengan cara klik New. Lalu di sini kita diperintahkan untuk memberi nama pada sistem operasi kita. Di sini saya memberi nama dengan ketentuan sesuai UAS yaitu 19/11/01/01/63, lalu dilanjutkan dengan nama saya Muhammad Junaidi. Lalu di sini mesin folder tempat saya menyimpan file installer sistem operasi Linux-nya, saya memilih
sistem C dengan nama folder VirtualBox PMS. Di sini kita pilih tipe karena yang akan kita install adalah Linux, kita pilih tipenya Linux. Dengan versi Kali Linux 2.6 64 bit sesuai dengan sistem operasi kita. Lalu kita klik next. Nah, lalu di sini kita diperintahkan untuk memilih memory size yang akan kita gunakan pada sistem operasi ini. Di sini saya memilih sebesar memory size sebesar 4096 MB atau sekitar 4 GB. Lalu klik next. Lalu untuk harddisknya kita pilih virtual harddisk, create. Lalu untuk harddisk tipenya kita pilih yang VDI atau virtual disk image, klik next. Lalu untuk storage kita pilih yang dynamical allocation, klik next. Lalu untuk file size untuk kita menyimpan partisi ini kita pilih, saya menempatkannya dengan ukuran 10 GB. Untuk file size ini terserah kita untuk memilihnya ukuran berapa saja, bebas sesuai dengan selera kita. Lalu create. Setelah partisinya jadi atau seasonnya telah jadi, langkah yang selanjutnya kita klik setting pada season atau partisi yang telah kita buat. Klik storage. Nah, di sini pada file empty yang bentuknya seperti CD, kita klik kiri, lalu choose virtual optical disk file. Nah, di sini kita cari file ISO sistem operasi Kali Linux yang telah kita download tadi. Nah, di sini saya menyimpannya di data D. Kita pilih, lalu klik open. Nah, setelah itu maka file yang tadi berbentuk CD akan berubah menjadi Kali Linux 2021 installer AMD. Lalu kita klik OK. Setelah partisi telah diklik, lalu langkah selanjutnya yaitu melakukan instalasi dengan cara kita klik pada season yang telah kita buat, lalu kita klik start. Di sini kita pilih grafik install, enter. Lalu untuk bahasa saya pilih bahasa Inggris, enter. Dan untuk lokasi saya pilih lokasi kita yaitu Indonesia, pilih Asia. Lalu pilih Indonesia. United States. Nah, di sini untuk konfigurasi keyboard, pilih yang standar Amerika, continue. Di sini kita tinggal menunggu saja konfigurasi atau progres dari proses penginstalan. Nah, di sini setelah konfigurasi selesai, kita diperintahkan untuk memberikan hostname pada sistem operasi Kali Linux kita. Di sini hostname-nya saya beri nama Junaidi sesuai dengan nama saya. Lalu continue. Lalu untuk domain name saya skip saja. Continue. Untuk username di sini saya menggunakan Junaidi juga. Lalu klik continue. Password saya gunakan Junaidi. Junaidi, konfirmasi password. Lalu continue. Nah,
Sini kita disuruh memilih, diperintahkan untuk memilih waktu atau pukul pada sistem operasi kita. Sini saya memilih Western atau Sumatera sesuai dengan pulau atau provinsi saya. Sini. Di sini kita diperintahkan untuk memilih partisi tempat kita menyimpan sistem operasi. Di sini agar tidak begitu lama proses instalasinya, saya memilih guided use enter disk. Nah, pilih 11,8 GB VirtualBox hard disk, lalu continue. Nah, di sini saya memilih rekomendasi dari Kali Linux-nya langsung. Kali Linux ini akan langsung merekomendasikan mana partisi kita yang sedang kosong, maka dia akan merekomendasikan untuk menginstalasinya di partisi tersebut. Lalu kita klik continue. Lalu di sini pilih finish partition and write change to this, klik continue. Klik yes. Untuk merubah atau membuat disk, klik yes. Karena proses instalasi base system ini mungkin memakan waktu yang cukup lama, mungkin saya izin men-skip proses loading atau konfigurasi dari sistem ini. Ya, setelah tadi kita telah melakukan proses konfigurasi penempatan base system pada hard disk yang kosong untuk sistem operasi kita. Langkah selanjutnya itu kita memilih software selection, yaitu memilih program apa saja atau software apa saja yang akan kita install pada mesin VirtualBox kita atau pada mesin Kali Linux kita. Nah, di sini saya memilih sesuai yang direkomendasikan pada saat proses instalasi. Saya memilih desktop environment dan software-software lainnya yang direkomendasikan pada saat proses instalasi. Lalu langsung saja saya klik continue. Nah, dan saat proses instalasi software ini memakan waktu yang sangat banyak, yang sangat cukup lama, dan saya izin kembali untuk skip pada proses instalasi software kali ini. Nah, langkah selanjutnya setelah berhasil melakukan instalasi tool dan software pada OS Kali Linux kita nanti, setelah berhasil kita melakukan install group bootload. Di sini install the group bootloader to your primary drive. Saya pilih yes, continue. Lalu saya pilih device for bootloader instalasi yang pilihan enter device secara yang hard disk VirtualBox, lalu continue. Sini finish the installation. Setelah selesai, maka akan keluar pemberitahuan bahwa instalasi komplit atau instalasi telah selesai. Lalu kita klik continue untuk menyelesaikan proses instalasi. Nah, maka setelah kita berhasil melakukan instalasi OS Kali Linux pada VirtualBox, maka tampilan pada desktop VirtualBox akan jadi seperti pada gambar layar desktop berikut. Dan untuk memulai sistem operasinya Kali Linux yang telah kita install pada
VirtualBox, kita tinggal klik Kali Linux GNU atau Linux, lalu kita klik enter. Lalu sistem operasi membooting dan akan memulai sistem operasi Linux. Berikut adalah tampilan login Kali Linux yang telah berhasil kita install pada VirtualBox. Nah, di sini password, username dan password yang saya masukkan adalah username dan password yang saya masukkan pada saat proses instalasi Kali Linux tadi, yang telah saya beri nama Junaidi, username-nya, dan passwordnya juga Junaidi. Lalu klik login. Nah, proses instalasi Kali Linux pada VirtualBox sudah selesai. Sekian panduan instalasi Kali Linux pada VirtualBox yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan pada penyampaian yang saya ucapkan, terdapat banyak kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.